Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur Akur dong. Kali ini kita dengan sebuah tema yang menurut saya hampir semua orang pernah mengalami. Itu adalah minder. Orang bisa macam-macam mindernya. Ada yang minder karena badannya kurang bagus, ada yang pendek, ada yang gemuk. Tapi juga orang bisa minder karena dia tidak sekolah, ada yang minder karena miskin. Ada sangat banyak alasan. Tapi sekali lagi hari ini kita akan bahas bagaimana keluar dari minder. Itu yang paling penting. Betul. Nah, Kesia gimana? Pernah minder dan keluar dari minder? Aku nih lahir kan anak satu-satunya. 11 tahun aku sendiri. Jadi untuk komunikasi sama orang itu sulit. Karena biasanya main di rumah gak ada orang, main sendiri. Main sama boneka. Jadi buat ketemu orang tuh takut banget. Dan itu menimbulkan minder yang mengerikan. Kadang-kadang orang bisa berpikir, saya mesti ngomong apa, Bener. nanti dianggap apa, dan bagaimana reaksi orang bisa sangat menakutkan. Di sekolah pernah ada kan ujian nyanyi lah atau ujian pidato. Setiap kali ada acara apapun yang di depan orang, apapun, pasti aku demam 3 hari. Sampai sakit, sampai demam 3 Sampai sakit 3 hari. Nah, terus keluar dari situ bagaimana itu? Keluarnya itu sebenarnya bukan hilang ya, takutnya tetap masih ada, tapi tiba-tiba punya kekuatan untuk overcome mindernya. Dengan cara ya beraniin dari yang sakit demam 3 hari kurang jadi 2, kurang jadi 1, akhirnya demamnya tegangnya mungkin setengah hari. Iya. Jadi rupanya latihan dan pemaksaan itu juga perlu ya. Betul. Saya ingat banget pertama kali saya belajar keluar dari minder itu saya ditinggalin di terminal. Wah. Ditinggalin di terminal, dikasih barang jualan, kamu harus berhasil menjual biar kamu bisa pulang. Tega banget. Mama saya ya tega. Waduh. Dimasukin kayak camp, leadership camp, terus kok ya ditinggalin di terminal ini. Wah, gitu. Tega banget. Nah dari sejak itu karena dipaksa, ternyata ngomong sama orang tidak semengerikan itu. Walaupun tetap deg-degan, tetap tegang, tetap takut, tapi lama-lama punya kekuatan untuk mengatasi mindernya, takutnya, waktu untuk ngomong sama orang. Gitu. Tapi untung ya hari itu tidak menimbulkan trauma. Benar. Karena kadang-kadang orang minder bisa terjebak juga di dalam trauma. Dan abis trauma, wah itu Nggak mau ngulang. Susah itu, bisa tidak keluar, bisa menimbulkan luka dan sebagainya. Tapi sebentar lagi kita akan bertemu dengan 2 ya suami istri, sepasang suami istri yang mereka punya masalah dengan minder sangat parah. Benar. Tapi hari ini mereka sudah menjadi pemenang. Bahkan mereka sudah menolong sangat banyak orang keluar dari mindernya. Bahkan mereka berdampak dengan luar biasa. Yang satu menjadi guru dan kepala sekolah. Dan bahkan menolong banyak sekali anak-anak miskin yang bahkan tidak pernah punya keberanian untuk belajar. Dan mereka berkata bahwa mereka pasti gagal. Tapi dia berhasil membawa anak-anak ini keluar. Tapi sang istri menangani kebutuhan khusus. Bapak Ibu seringkali kita sangat susah ya untuk menghadapi anak-anak kebutuhan khusus. Dan mereka orang-orang luar biasa yang keluar dari mindernya. Luar biasa banget. Terus nih rahasianya ya Mami, salah satunya ini dulu yang maksa saya. Jadi saya tuh dulu minder, gak berani ngomong, dipaksa pidato. Ini salah satunya nanti. Salah satunya nih. Kita akan dengarkan dan Langsung kita akan aja segera ya. panggil ya. Betul. Dalam program ini kita akan terus belajar dan terus mengalahkan keadaan. Betul. Juga mengalahkan semua kelemahan dalam diri kita. Mari kita kalahkan minder. Sekali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur dong. Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur dong. Kali ini kita sudah dengan narasumber yang luar biasa. Yeay. Mungkin sebelum mulai kita bisa minum dulu biar nggak tegang. Iya, supaya nggak tegang dan nggak minder. Biar nggak minder, karena temanya minder, kita harus bangun suasana agar orang berani terbuka, makin terbuka. Ya, kadang-kadang kita minder nih. Betul. Kalau relax tuh jadinya nggak minder, betul. Mulai dari
Pak Roy. Saya juga Saya dengar punya latar belakang minder yang luar biasa. Ya. Bisa diceritakan alasannya kenapa? Dan sebenarnya akarnya atau dalamnya mindernya ini seberapa parah? Wah, ini pertanyaan. Ya, saya besar kan lahir dari keluarga yang miskin ya, Bu. Jadinya saya itu besar dengan nggak berani punya mimpi sebenarnya. Sehingga di dalam saya itu nggak ada keberanian. Nah, orang tua saya itu karena kondisi seperti itu memang niatnya pengen anak-anaknya jangan miskin lagi, sehingga didikannya keras banget gitu. Nah, saking kerasnya kami ini nggak boleh salah gitu ya. Papa saya ini melankolis banget. Jadi gini, salah naruh sendal, ngomelnya itu bisa setengah jam sampai sejam. Cuma bahas salah naruh sendal, salah naruh tempat sabun gitu ya, di rumah berantakan. Terus jadi saya itu dibesarkan dengan kondisi seperti itu, dan menurut saya ini setiap kali berusaha buat bener, kebanyakan malah salah, sehingga saya ini merasa nggak ada benernya dan merasa salah terus dan mungkin jadi ngerasa nggak dicintai, nggak diingini. Nah, ditambah saya ini kan karena di keluarga saya laki-laki paling tua. Jadi dari kecil tuh memang ada omongan gini, nanti kamu harus jadi penerus keluarga ya, nanti kamu harus ini. Jadi tuntutan tuh dari kecil tuh udah dibebankan pada saya. Nah, sementara saya sendiri nggak berani berharap banyak karena ngelihat kondisi yang sangat minim, sehingga lahirnya jadi gini, takut ketemu orang, nggak berani punya mimpi. Bahkan setiap kali ada pertanyaan begini, papamu kerja apa gitu ya. Kan papa saya kerja supir, Ibu. Saya tuh malu banget kalau ditanyain orang tua kerja apa gitu ya. Dan kalau ada temen mau ke rumah, Bu, waduh itu saya nggak izinkan, Bu. Karena saya nggak pengen orang tuh tahu betapa miskinnya saya, betapa kondisi saya. Bahkan waktu itu saya pernah ingat ada kejadian saya lagi sakit di sekolah. Guru saya berniat baik nganterin pulang. Karena saya nggak mau guru ini tahu rumah saya ajak puter sampai ketemu Gang Buntu. Saya berharap di tengah jalan guru ini nyerah gitu ya. Taunya dia nggak nyerah gitu ya. Dan salah masuk Gang Buntu terus bilang, rumahmu ada di mana? Di balik tembok itu, Pak. Gitu. Dan menurut kamu saya harus manjat gitu. Enggak, Pak gitu. Wah, saya domel-domelin. Akhirnya ya udah saya menyerah gitu karena guru saya ini nggak nyerah gitu. Saya bawa ke jalan yang sebenarnya, dan begitu nyampe depan kira-kira ada 50 meter rumah saya, dia berhenti. Saya bilang, itu rumah saya, Pak. Oh, itu rumahmu. Ya udah, saya turunin di sini. Dia bahkan nggak datang ke rumah saya, nggak masuk, cuma buat tahu aja rumahmu di mana, dan nggak ada komentar apapun juga. Ya, nah, sayanya udah terlalu takut banget sih, terlalu takut dinilai, dan itu mengerikan sih menurut saya. Saya besar dengan itu, dan menurut saya itu emang nggak nyaman banget. Tersisa lah istilahnya. Jadi pengaruh orang tua, kondisi, keadaan memang bisa menghancurkan, bahkan bisa membunuh potensi. Ya, untung sekali ya. Ternyata setelah berkemenangan dengan minder, potensi yang luar biasa keluar. Bayangkan kalau semua potensi ini dibunuh karena minder, apa jadinya? Sekali lagi, sekarang dari pihak istri ini. Ya, kalau saya akar mindernya itu dulu waktu ibu saya mengandung saya, kakak saya waktu itu berusia 2 tahun. Nah, selama mengandung saya itu ibu saya tuh nangis terus karena merasa tidak siap. Kok anak saya yang pertama baru berusia 2 tahun tapi sudah mau punya adik lagi gitu. Nah, buat mama saya waktu itu idealnya adalah kalau misalnya punya adik berusia 5 tahun. Jadi sepanjang mengandung saya itu nangis terus. Nah, itu ketika saya lahir saya jadi merasa tertolak, tidak dicintai. Belum lagi ketika lahir kan badan saya kecil. Dari dulu memang seperti ini gitu. Bahkan ada tetangga yang bilang gini, aduh ini anak beli kali ya, bukan anak mama papa gitu. Beli. Iya, bahkan saya sampai gini. Oh, memang beda, kakak gede? Iya, kakak gede. Jadi saya kecil. Sampai saya tanya, saya anak beli ya Maya, karena saking nggak percaya, dan itu menumbuhkan rasa tertolak, dan saya ini merasa saya ini dicintai nggak sih gitu. Jadi dari situ minder saya, Bu. Sekali lagi hati-hati ya dengan sikap orang tua,
Apalagi rupanya kalau sedang mengandung. Nah, ini bahaya loh ya. Menimbulkan sesuatu yang sangat-sangat membekas rupanya dan sebuah menenun DNA ya. Dan itu berbahaya sekali. Nah, dalam perjalanan ini terus bagaimana supaya pelan-pelan keluar dari minder? Ya, waktu itu saya ingat banget, saya nih di sekolah di SMA itu punya komunitas ya, komunitas kerohanian gitu ya. Nah, waktu saya SMA itu saya nih teman saya sedikit banget. Jadi bayangkan selama 3 tahun di SMA, setiap kali keluar main istirahat gitu ya, saya di kelas teman saya cuma anak-anak perempuan yang bawa bekal. Jadi saya tuh 3 tahun begitu kerjaan, ke kantin aja saya nggak berani. Nah, satu kali tuh ada ekskul. Itu nggak beraninya kenapa? Nggak tahu, nggak berani, minder, nggak ngerti, kayak Karena malu. nggak punya uang. Mungkin itu juga, yang jelas pasti karena miskin. Kedua tuh karena gini, saya ngerasa setiap kali saya turun, kan sekolah saya tuh tingkat gitu ya. Kalau saya lewat bawah nih perasaan mulut saya rada ngeri. Saya ngerasa tuh kayak seluruh sekolah ngeliatin saya. Wah, parah banget tuh Bu, parah juga banget. Ya. Padahal enggak ya. Mindernya ke arah yang ini ya Bu. Iya, Gitu. Dan juga. terus saya membuat saya bahkan ke kantin aja nggak berani gitu. Nah, sampai satu kali saya ikut komunitas. Nah, di komunitas itu kita diajarin terbuka. Nah, saya masih ingat salah satu yang dibuat oleh leader komunitas itu bilang gini, mau nggak kamu cerita hidupmu seperti apa? Digilir tuh satu kelompok tuh kira-kira ada 12-an orang. Saya tengah-tengah lah. Nah, waktu saya, karena dibilang gini, keterbukaan tuh awal pemulihan, dibilang itu. Nah, waktu saya lihat teman-teman saya mulai berani cerita, nggak ya karena semuanya harus cerita gitu ya, yang nggak ada opsi lain, saya harus cerita. Nah, waktu itulah pertama kalinya saya cerita kalau saya ini miskin, papa saya supir gitu. Itu waktu saya cerita Bu, saya nangis Bu, gitu. Nangis tuh karena, ya tahu deh, semua orang tahu deh gitu. Padahal setelah itu, yang saya takutkan nggak terjadi, malah mereka malah makin care sama saya, malah makin peduli sama saya. Dan waktu itulah saya mulai ngerasain kayak selapis demi selapis tuh mulai dilepas gitu. Waktu itu saya nggak ngerti itu apa gitu, tapi saya tahu kayak Tuhan itu mulai menolong saya, ada pertolongan dari orang-orang sekitar saya, mulai nunjukin bahwa kamu tuh nggak sejelek yang kamu kira gitu, masih ada kita kok, kamu nggak usah takut latar belakangmu miskin dan sebagainya. Dan itu mereka nggak pernah bahas. Setelah saya cerita, nggak pernah bahas, bahkan beberapa kali mereka nolongin saya nggak punya uang, mereka kasih uang buat beli beras, buat beli makanan, buat beli apa gitu. Waktu saya sakit mereka kunjungin. Dan entah kenapa aneh banget, untuk pertama kali saya nggak nolak lagi orang datang ke rumah. Karena sejak itu saya merasa mereka tuh nggak pernah menghina saya. Ketakutan itu nggak pernah terjadi seperti yang saya bayangkan. Nah, sejak itu ada yang mulai lepas sih pelan-pelan ya. Memang nggak langsung ya Bu ya, tapi saya ingat hari itu sih pertama kali saya mulai cerita. Dan saya percaya apa yang dibilang tuh bahwa keterbukaan awal pemulihan ya itu awalnya menurut saya. Makin kesini malah makin berani cerita saya. Malah cerita kemana-mana. Malah cerita kemana-mana gitu. Dan ujungnya menolong sangat banyak murid, sangat banyak anak-anak. Ternyata ada banyak ketakutan yang tidak perlu ditakutkan. Iya. Dan ketakutan yang sebenarnya tidak akan pernah terjadi. Dan bahkan nggak nyata ya. Dan nggak nyata. Dan ini sangat mengerikan. Ketakutan itu apalagi hari-hari ini ya, dengan COVID, dengan pandemi, bisa membunuh seseorang loh. Bisa membunuh, tiba-tiba imunnya turun, tiba-tiba mereka menjadi sangat-sangat ya menjauhi yang pasien yang kena. Saya mendengar beberapa tempat itu dikurung loh, nggak boleh keluar gitu ya. Jadi akhirnya dia meninggal karena dikurung, nggak bisa apa-apa. Nah, sekali lagi kita belajar hari ini supaya kita mengendalikan dan berkemenangan, dan dimulai dengan terbuka. Nah, sekarang dari istrinya. Iya. Kalau saya sebenarnya nggak jauh beda. Saya juga nggak punya banyak teman waktu sekolah. Bahkan setiap kali pakai baju tuh yang kancingnya ditutup sampai atas. Kalau bisa pakai topi, muka saya nggak kelihatan. Itu sampai seperti itu sih. Nah, kemudian saya juga bertemu suatu komunitas, di mana komunitas itu kita bisa share satu sama lain. Dan di situ saya belajar gini. Di komunitas itu saya belajar memetakan diri saya. Saya belajar mengenali kenapa sih saya minder, dari mana saya punya akar minder itu. Dan dari situ saya langsung buat deal, belajar, walaupun itu proses yang nggak cepat, tapi itu proses yang membutuhkan waktu. Tapi ketika saya deal dengan diri saya,
lalu saya belajar untuk gini, apa sih akar minder saya? Ternyata merasa tidak diterima, merasa tertolak, merasa tidak dicintai. Dan saya bertemu dengan sebuah komunitas yang saya merasa diterima. Kemudian dari situ saya bicara sama diri saya sendiri. Kamu tuh diterima, kamu tuh sangat dicintai, kamu tuh sangat diinginkan. Jadi saya masukkan semua kata-kata positif itu ke dalam diri saya. Bagus sekali ya. Gitu, ya. Yang membuat saya bisa membangkitkan rasa percaya diri Karena saya. seringkali tanpa sadar kita lebih banyak mendengar informasi yang Iya, negatif. Iya. Dan mungkin bayangan-bayangan yang negatif sampai otak kita itu istilahnya merekamnya semua yang negatif ya. Nah, ide yang sangat bagus, dan biarlah kita semua belajar untuk memasukkan di kita betapa kita dicintai, ganteng ya, ini ganteng dan cantik ya. Dan, dan Mbak Tri masih minder nih, masih minder ya. Begitu disebut ganteng langsung rasa, aduh ya masih ada nih, masih ada belum sembuh nih. Iya. Karena aku pernah punya teman ya, jadi waktu itu dia kan sekarang sosial media sangat open, jadi apa yang kita posting, apa yang kita sharekan itu kan orang bisa komen sesuka mereka. Itu dari 100 komen, semua bilang bagus banget, wah memberkati, wah menolong banget. Ada satu orang bilang gini, badanmu besar sekali, tidak sedap dilihat gitu. Dan yang dia ingat dari 100 komen yang orang memuji dia, yang dia ingat cuma satu kata itu. Jadi sebenarnya memang benar tadi yang Bu Tri bilang ya, itu pilihan kita mau lihat sisi yang mana. Apa kita mau merasa nggak dicintai. Padahal sebenarnya dari 100 orang tuh memuji dia, 99 memuji satu orang. Kamu badannya besar sekali, tidak sedap dilihat, cuma begitu loh, tidak sedap dilihat, orang dia juga nggak cium baunya ya. Satu orang itu ngomong yang dia ingat, cuma itu. Dan itu menghentikan dia. Wah. Dia nggak berani posting lagi gara-gara dia bilang, ngapain posting ntar dibilang orang jelek. Padahal dari 199 mengatakan bagus. Luar biasa. Kejamnya kata-kata ya. Kata-kata itu bisa membunuh, kata-kata bisa memulihkan juga, kata-kata bisa menghentikan seseorang. Tapi sekali lagi pilihan untuk melihat. Apakah kita melihat yang positif atau yang negatif? Pilihan untuk menolak pikiran yang negatif. Betul. Pilihan untuk menilai diri sendiri dari sudut yang positif atau negatif. Ternyata sangat menentukan. Nah, sekarang kita mau tanya ini, melayani anak kebutuhan khusus, betul? Itu semua orang ya salutlah saya, dan semua orang tahu susahnya. Nah, apa yang membuat keputusan untuk melayani anak kebutuhan khusus itu? Dan kemudian sedikit mungkin cerita bagaimana susahnya dan bagaimana cara kita melihat anak-anak ini. Saya sih tiba-tiba waktu diminta untuk mengajar dan mendidik anak-anak kebutuhan khusus itu di hati. Jadi hati saya tuh kalau lihat anak-anak itu seperti muncul rasa cinta gitu tersendiri buat mereka gitu. Karena Tuhan tuh pasti ciptakan mereka satu persatu unik. Dan mereka pasti di balik kekurangan mereka pasti ada satu kelebihan yang bisa kita gali, yang bisa kita lihat gitu. Nah, ada satu anak yang misalnya dia kebutuhan khusus yang kalau saya boleh sebut dia Down syndrome gitu. Tapi dia punya kelebihan, dia ini bisa bawa sukacita gitu. Walaupun mungkin kesulitannya dia berbicara, kesulitannya dia berjalan juga karena motoriknya kurang terlatih. Tapi di balik itu dia punya sisi yang dia bisa bikin orang senang. Apa yang dia buat? Jadi dia bisa misalnya kalau misalnya temennya lagi bad mood, kan beberapa anak yang moodnya kurang gitu ya Bu ya. Nah dia tuh bisa kayak colek dan itu membuat temennya tuh senang gitu, lucu, terus dia bisa gaya-gaya lucu gitu, bisa pasang-pasang wajah-wajah yang lucu gitu. Dan buat saya ya Tuhan, setiap anak, setiap orang, setiap kita tuh diciptakan pasti punya kelebihan, meskipun anak kebutuhan khusus gitu sih Bu. Anak-anak kebutuhan khusus ini punya perasaan, artinya dia juga takut, minder gitu ya.
Atau mereka rada-rada tidak Nggak terlalu merasa, peduli. tidak peduli. Punya Bu. Jadi bahkan mereka bisa tahu kalau misalnya orang itu menerima dia atau enggak, orang itu suka atau tidak dengan dia bisa terima, bisa tahu gitu. Jadi Bisa ngerasa ya? iya bisa ngerasa. Ada jadi gelombang-gelombangnya ya betul Bu. yang Jadi kalau mereka misalnya tangkap. mereka lihat oh orang ini welcome nih sama saya, bahkan mereka bisa pintar gitu. Maksudnya gini, ketika mereka diminta mengerjakan tugas, terus dia lihat nih, Miss ini kayaknya kasihan nih, sayang sama saya. Nanti dia cari mengalihkan gitu supaya dia tidak mengerjakan tugas itu. Dia berusaha untuk cari perhatian ke kita gitu. Kelihatan ya? Iya, supaya tugasnya sudahlah, kamu sini aja, nggak usah kerjain tugas gitu. Jadi sebenarnya mereka punya rasa itu, dan mereka pintar ya itu kan. Jadi pintar mengalihkan perhatian. Itu sih. Bagaimana dengan membawa mereka keluar ya? Artinya kan ada yang sangat takut, termasuk minder, atau mungkin bahkan ketemu orang aja sampai gemetar. Iya. Itu bagaimana itu? Membantu mereka step by stepnya bisa berani untuk keluar gitu. Iya, nggak ada cara lain selain memaksa sih gitu. Iya, jadi kayak gini, saya contoh kayak mengajarkan berjalan. Jadi kan ada berjalan di papan titian gitu ya Bu ya, Bu Kesya juga. Itu takut sekali, dia bisa teriak walaupun saya nggak apa-apa, ini ada Miss di sini. Dan aman Iya, ya? dan aman gitu. Dan juga nggak aman. tinggi-tinggi banget kan ya? Betul. Jadi paling sekitar 1 meter sedikit lah. Jadi dia bisa teriak, bisa histeris Bu. Tapi untuk awal-awal. Tapi kemudian besoknya coba lagi histerisnya berkurang. Besoknya coba lagi histerisnya berkurang. Besoknya coba lagi sampai dia benar-benar bisa percaya bahwa oh iya, ada Miss yang pegang saya, ada Miss yang jagai saya. Gitu sih Bu. Jadi memang tidak ada cara lain selain Ya sebenarnya minder tuh dilatih memaksa. bisa banget. Iya. Dan berarti dalam kehidupan kita harus begitu ya. Iya, Bu. Kadang-kadang Betul. kan banyak orang yang tidak berani memulai untuk Iya, belajar, betul. tidak berani mulai pacaran ya, dengar-dengar juga ya. Dengar-dengar katanya iya, betul. terlambat nih menikahnya ya. Iya. Tidak Dengar dari berani. siapa, Bu? Tidak berani misalnya bahkan untuk mulai bisnis. Betul. Jadi Iya, Bu. walaupun ada resiko buat jatuh, ada resiko buat gagal, ternyata harus dipaksa ya. Iya, betul Bu. Betul sekali Bu. Karena Ini- begitu dipaksa sebenarnya akhirnya bisa. Iya, Dan akhirnya bisa. gak teriak-teriak lagi. Iya, dan dia juga senang, ternyata dia itu percaya dirinya muncul juga Karena langsung gitu, belajar. ternyata saya bisa gitu. Oke. Walaupun awalnya histerisnya benar-benar sangat. Kan gitu ya. Iya Bu. Nah, waktu histeris itu tetap diseret gitu. Enggak, abis itu saya peluk. Tapi pertama dicoba gitu. Iya, dicoba, pokoknya coba, enggak, ayo pasti bisa. Enggak, nanti histeris pertama saya peluk dulu kan. Ayo Anes bisa. Tetap saya masukkan kata-kata yang positif. Jadi dia juga merasa bahwa oh Missku ini Ada. dia mencintai aku kok. Dia sayang sama aku. Dia tidak akan membuat sesuatu yang berbahaya Jahat, gitu. iya. Gitu. Jadi membuat mereka percaya bahwa aku nih aman, nggak apa-apa gitu. Itu sih Bu. Dengar-dengar dari pengalaman bahwa Pak Roy juga mengalami murid-murid yang mungkin bukan kebutuhan khusus ya, tapi di jiwa kebutuhan khusus ya. Saya muridnya dulu, spesial. muridnya. Iya, Salah satu iya, yang iya. termasuk yang Iya. dipaksa-paksa ini. Iya. Ada yang di jiwa itu rasanya aduh gitu ya. Mereka sangat-sangat tidak bisa maju dan sangat-sangat tidak berani melakukan apapun karena keminderan. Ya pasti punya banyak cerita. Punya banyak, Bu. Nanti kita akan Lanjutkan sambung ya. lagi Kita sambung. ya di dalam segmen yang sesudah ini. Tetapi sebelumnya jangan kemana-mana karena masih bertambah seru di program Mertua, Menantu Aku Aku Dong. Dong. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan.
jiwaku, beri kicauan baru untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan. Ini ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku yakin pasti bisa. Aku yakin pasti bisa. Kembali lagi di segmen selanjutnya, tetap bersama saya Kesha dan Bu Iin di MMA Mertua Menantu Akur Dong. Kali ini kita mau bahas dan banyak tanya dengan Pak Roy. Seroy nih. Gimana tadi tuh menanggapi anak-anak yang minder, dan mungkin mindernya macam-macam ya. Ada yang minder keluarnya marah, ada yang minder keluarnya jadinya takut Dan males. Gak mau ngelakuin apa-apa. Betul kan, Dan gak mau belajar. betul. Ada yang minder keluarnya membual gitu, mau cerita terus tapi nggak pernah benar. Itu gimana nih menanggapi anak-anak yang seperti ini? Iya, sebelumnya saya mau cerita dulu nih. Saya ini sebenarnya nggak ada cita-cita pengen jadi guru, Bu, ya. Aneh sih menurut saya. Karena dulu minder ya, ketemu karena orang minder, takut. ketemu orang aja nggak berani, bicara depan orang nggak berani, gimana mau jadi guru gitu ya. Nah waktu itu saya dapat beasiswa kuliah karena waktu itu kan saya nggak bisa jalur perguruan tinggi negeri dan orang tua nggak mampu nyekolahin di kuliah swasta. Jadi saya sempat nganggur setahun. Nah tapi ajaib, ya saya mau bilang juga nih bahwa perguruan tinggi negeri nggak menjamin juga kok gitu ya. Tuhan punya rencana. Nah hari itu saya dapat ada saudara yang nawarin, ngomong nggak kuliah nih, tapi beasiswanya cuma satu, fakultas keguruan gitu. Nah di mindset saya, waduh jadi guru nih mau ngapain gitu ya. Ngomong Dan terus nih. saya nggak berani ngomong depan orang. Nah akhirnya saya karena nggak ada pilihan lain, ya udahlah saya ambil aja. Tapi di benak saya tuh, saya mau kuliah cepet-cepet kelar, tapi saya mau kerjanya di bank, di perusahaan, saya mau jadi guru. Titik, gak ada pertanyaan itu. Nah, waktu itu saya udah 4 tahun kuliah, menjelang 4 tahun menjelang skripsi, saya harus magang ceritanya. Nah, magangnya mau gak mau harus di sekolah. Iya dong. Ya, itu kira-kira sebulan apa 2 bulan. Nah, waktu saya mulai ngajar, nah saya masuk di sekolah tuh yang isinya orang kaya semua. Wah. Dan Itu Apa ujian. nggak makin minder? saya minder, makin minder. gitu. Dan hari itu saya karena pertemuan pertama masih didampingi sama guru aslinya, jadi Betul, saya betul. ngajar masih oke. Ya nggak ada yang lawan nih anak-anak muridnya, karena kan saya mahasiswa nih, praktek. Nah pertemuan berikutnya minggu depannya saya datang, nah anak-anak mulai berulah nih, mulai nggak dengerin saya, Bu. Dan tiba-tiba di tengah saya dengerin mereka nggak ribut lah di belakang, saya lagi nulis apa di papan tulis, entah kenapa di hati saya tuh ada gelora gitu. Saya balik badan, saya taruh spidol, dan hari itulah pertama kali saya speech, saya ceramah. Saya bilang sama mereka, saya tahu kalian ini anak-anak orang yang beruntung, anak-anak orang kaya, dan kalian bisa sekolah di sini karena orang tua kalian mampu. Dan saya bisa ada di sekolah ini, saya tuh ngelewatin sekian rel kereta api, sekian lampu merah, dan saya lihat ada banyak anak-anak yang putus sekolah, nggak bisa sekolah karena mereka nggak punya duit. Itu lancar banget, Bu, aneh, saya belum pernah ngomong sama sekali kayak gitu, dan
Dan saya memotivasi mereka ya setengahnya saya ngomelin, negur mereka, lu pada nggak tahu diri, saya bilang gitu ya. Dan nggak tahu terima kasih gitu. Dan sampai bel bunyi dan nggak ngajar tuh juga. Selesai. Dan tiba-tiba gini, waduh kok saya bisa ngomong kayak gini. Singkat cerita, saya minta maaf, saya marahin mereka dan abis itu pertemuan berikutnya mulai agak beda sih. Anak-anak mulai pada tenang gitu ya. Dan di pertemuan terakhir dan saya mau pamitan sama mereka, saya bilang, saya minta maaf. Dan saya pengen, dari hati saya paling dalam, saya nggak ada pengen marahin kalian dan sebagainya. Dan terus saya mau keluar dari kelas itu, ketua kelasnya tiba-tiba berdiri dan bilang, Pak, izinkan kami, saya mewakili minta maaf dan singkat cerita dia mau ngasih sesuatu buat saya. Itu kartu ucapan Bu, isinya ucapan satu kelas dan mereka berharap gini, nanti Bapak kalau udah selesai kuliah ngajar di tempat kita aja Pak gitu. Wow. Dan saya inget kartu itu isinya ucapan mereka dan mereka bilang gini, Bapak nanti bacanya di jalan aja, jangan di sini gitu. Ya oke. Akhirnya saya keluar dari sekolah itu, saya di jalan menuju halte bus. Di situ saya buka kartunya. Saya sampai sekarang penasaran Bu, itu di mana karena kartu itu isinya gini. Mereka say thank you, mereka bilang kita sangat istilahnya termotivasi oleh Bapak. Padahal saya nggak expect banyak ya, karena saya sebel aja nggak didengerin. Dan ternyata efeknya sejauh itu dan aneh Bu, tiba-tiba di hati saya waktu saya baca ucapan mereka, tiba-tiba air mata saya netes. Disitulah pertama kalinya saya ngerasa banget di hati saya kalau Tuhan pengen saya jadi guru. Itu pertama kalinya. Dan di batin saya tiba-tiba ngebatin gini, kalau nanti saya selesai kuliah atau saya bisa berhasil, saya mau kerja jadi guru di sekolah yang anak-anaknya mirip kayak saya, yang miskin, yang takut, yang pemalu, yang nggak punya keberanian. Dan anehnya Bu, 1 tahun setelah saya ngomong itu di hati, nobody knows, nggak ada yang tahu, 1 tahun saya ada di tempat di mana saya ngajar hari ini. Dan Aduh, itu luar biasa, 16 tahun yang lalu dan aneh bener-bener saya diketemukan sama anak-anak yang minder, anak-anak yang maaf kata gini, kalau ada anak yang bodoh tapi kaya masih ada lah sekolah yang mau nampung ya. Terus kalau anaknya bandel tapi pintar, orang bodoh tapi kaya, bandel tapi pintar masih ada. Masih Tapi kalau ini udah bodoh, miskin, hidup lagi gitu. Amal lagi kurang ajar. Gitu. Wah, Entah ya. kenapa saya kok ada ya sekolah kayak gini. Nah hari itu saya masih ingat murid-murid pertama saya yang saya ajar itu waktu itu saya masih belum lulus, saya masih skripsi. Tapi saya ada di sekolah itu dan saya ngelihat saya di mereka. Waktu saya lihat wajah mereka tuh saya ngelihat saya gitu. Dan di hati saya kayak gini, yang buat saya berani nolong mereka gini. Saya nggak pengen mereka itu seperti saya. Sekian tahun mereka minder, sekian tahun mereka nggak ada orang yang memotivasi mereka. Dan saya nggak pengen mereka tuh kayak saya. Tapi saya pengen mereka, waktu mindernya ya, tapi saya pengen mereka bahkan lebih baik dari saya. Itu sebabnya entah kenapa ada dorongan di hati saya buat ngasih tahu sama mereka kalau saya itu nggak jauh beda sama kalian. Waktu saya mulai masukin itu di hidup mereka, tiba-tiba mereka itu jadi punya kedekatan, punya hubungan gitu ya. Dan saya juga nggak ngerti, sejujurnya saya nggak pelajarin itu di kuliah teori itu. Tapi saya masih ingat waktu saya mulai pulih, saya mulai berani jujur dengan keminderan saya. Tiba-tiba ada keberanian untuk saya ini bisa cerita ke orang, kamu nggak usah takut, saya juga minder kayak kamu gitu. Nah itu kayak gelombang ya Bu ya, waktu mereka nangkep gelombang yang sama, tiba-tiba mereka tuh kayak berani dan mulai ngerespon gitu ya. Saya masih ingat satu kali itu saya ngajar di sebuah kelas, saya wali kelas Bu. Pertama kali saya jadi wali kelas, saya bingung nih saya mau ngapain gitu ya. Nah setengah dari anak murid saya itu dari kampung, anak kampung gitu ya. Ada yang korban kerusuhan, ada yang miskin banget, dan ada yang waduh parah lah miskin banget. Dan hari itu mereka main sama kelas sebelahnya yang secara penampilan jauh lebih baik lah dari mereka. Dan karena ya namanya anak-anak ya Bu ya, mereka bermain dan anak-anak yang saya pegang ini sebagian tuh mereka seringkali nggak mandi di rumah karena rumahnya cukup jauh. Karena mereka harus naik jemputan waktu itu ya. Sehingga mereka itu badannya bau sebenarnya kalau keringat. Mereka ribut nih. Wah kelas ini, saya masih kelas saya itu kelas A, tetangganya kelas B gitu ya. Ribut dan mereka dibilang, kok kelas A bau ya gitu.
Lalu dua anak, saya masih ingat dua anak perempuan datang ke ruang guru nyari saya. Dia bilang, Mr. Roy mana Mr. Roy gitu. Ya kenapa nak gitu. Kita dikatain sama kelas sebelah kalau kita bau gitu. Emang sih kita bau, tapi jangan begitu dong. Mereka sadar mereka tuh bau ya. Oh, mereka sadar ya. Sadar, tapi mereka nggak suka. Wah saya bingung Bu, itu saya baru berapa bulan ya, mungkin 2-3 bulan. Saya jadi wali kelas dan saya nggak ada referensi jadi wali kelas tuh kayak gimana ya. Iya. Karena saya sendiri nggak pengen jadi guru gitu. Iya. Tapi hari itu saya masuk ke kelas, saya ngomong di depan kelas mereka dan saya bingung mau ngomong apa sejujurnya. Tapi tiba-tiba saya bilang gini, nah buat orang lain mungkin kalian bau, tapi buat Bapak kalian wangi. Itu nggak disetting Bu, saya nggak tahu itu tiba-tiba keluar. Buat saya kalian paling wangi. Tiba-tiba Bu, itu satu kelas nangis semua. Nangis semua. Dan saya bingung, oh ini kenapa nangis gitu ya. Lalu akhirnya saya bilang ke mereka, mau gak kalian maafin kelas sebelah? Biar gimana mereka teman kalian. Dan saya ingat di kantong saya, di dompet saya ada duit 20.000. Saya beliin roti, satu roti kan 1.000 ya waktu itu ya. Saya beliin satu itu, waktu itu 20 anak pas gitu ya. Saya panggil kepala kelasnya, saya bilang, beliin roti di kantin. Dan saya kasih ke mereka dan aneh Bu, sejak itu mereka beda banget. Mereka bisa temenan lagi sama teman yang lain dan saya masih inget sekian tahun kemudian ada beberapa dari mereka yang bahkan udah kuliah S2, ada yang pengusaha, ada yang keluar negeri Bu, dan sebagainya. Dan saya lihat waktu saya kasih gelombang penerimaan itu ternyata itu cukup buat mereka berubah. Dan ternyata nggak cuma mereka sih Bu yang ngerasain itu. Saya sendiri waktu ngelihat mereka, saya sendiri kayak gini, ya saya juga ikut merasa diterima karena saya nggak jauh beda. Jadi saya kayak sedang ngomong ke diri saya, lo miskin, lo bodoh, lo ini. Tapi waktu saya ngomong kayak gitu, saya tahu gini, kayak saya pun juga ngerasa diterima gitu. Jadi ya itu sih salah satu pengalaman gitu. Ternyata kasih itu merubah luar biasa. Yeah. Dan pada waktu anak-anak ini diberikan istilah saya nih ya, sedikit pupuk kasih. Ternyata mereka bertumbuh luar biasa ya. Exactly. Ada yang bisa keluar negeri, ada yang sampai S2, ada yang benar-benar sudah jadi wira swasta dan sebagainya. Ini benar-benar ajaib sekali. Nah, bagaimana dengan kebutuhan khusus? Apakah mereka ini juga punya masa depan? Ya. Dan apakah mereka ini ya istilahnya dengan kita berikan sesuatu ada nggak perubahan yang kelihatan jelas? Ada harapan jadi berubah merekanya. Ada. Jadi di kami itu ada satu anak. Jadi mereka lulusan dari kami juga. Jadi dia ini autis ya, sindromnya autis. Tapi dia pinter, dia cekatan gitu. Cuma dia masalahnya di hubungan dengan orang lain. Jadi kita pekerjakan gitu. Jadi bagian tata usaha dan dia bisa gitu. Dia bisa, dia cepet, bahkan gini, kalau orang-orang normal kadang-kadang disuruh apa mikir dulu gitu. Nanti dulu tunggu mood apa. Kalau dia nggak, oke, siap bos, langsung jalan. Luar biasa. Jadi itu kelebihan mereka gitu. Nah, kalau kami kan biasanya diarahkan sesuai dengan bakat dan minat gitu. Jadi tidak lagi ke akademik gitu. Jadi ke bakat dan minat. Ada satu anak yang diajarin math susah sekali. Diajarin baca hari ini bisa, besok lupa lagi gitu. Jadi dia kebetulan slow learner, tapi dia sukanya apa? Oh, ternyata di rumah setiap kali lihat sepeda adiknya dibenerin sepedanya. Berarti dia suka itu gitu. Nah, saya bilang sama orang tuanya, Ibu pokoknya jangan pernah buat dia akademik lagi gitu. Jangan pernah tuntut dia ke akademik lagi, tapi ayo arahkan mulai sekarang ke hobinya. Dia hobinya ini sekarang ngebengkel. Gitu ya? Iya, saya bilang siapa tahu di depan nanti dia jadi pengusaha bengkel. Yeah. Kita nggak pernah tahu, saya bilang gitu. Jadi sebenarnya untuk anak kebutuhan khusus ini sungguh ada masa depan Bu buat mereka. Luar biasa. Nah, sekarang kita masuk lebih lagi. Pada waktu minder ya, terus sampai itu terbawa nggak efeknya dalam hubungan suami istri ya, atau pada waktu itu gimana nih
sampai berani menikah istilahnya ya dan sebagainya. Ini kan pasti ada dampaknya Iya, juga ya. betul banget, Bu. Nah, bagaimana ini ceritanya? Wah, kalau saya tuh gini, saya itu karena saking mindernya, saya nggak berani deketin cewek. Jadi saya bermain apa ya? Aman. Bukan bermain aman nih. Jadi saya Menghindar. nyimpen tuh di perasaan aja. Jadi cuma saya dan Tuhan yang tahu. Iya. Atau kalau enggak saya ajak teman saya yang saya cerita gitu. Iya. Dan itu yang membuat saya kayak gini lama gitu ya Bu ya, nggak berani buat keputusan. Sampai satu kali tuh saya ketemu seseorang, jadi ceritanya gini, saya ini belum punya pacar gitu ya, belum apalagi nikah gitu ya. Iya. Terus teman saya ini bilang gini, bro, pernikahan itu bukan lagi tentang perasaan, tapi pernikahan itu adalah keputusan. Jadi kalau lu masih main perasaan, gak usah nikah gitu. Aduh, Wah, statement hebat itu. dalam banget. Dan hari itu saya belum punya pacar, belum tahu, dan tapi saya tahu saya suka sama siapa saya ini. Dan hari itu saya bertekad saya mau memutuskan gitu. Karena waktu itu yang bikin saya nggak berani memutuskan karena gini, nanti apa dia mau terima saya, keluarga yang mau terima saya, terus saya bisa punya apa, saya nggak punya modal, nanti gimana nikahnya. Jadi panjang banget Bu. Dan anehnya waktu saya berani ngelangkah step by step, ya semua pintu tuh kayak dibuka. Aneh buat saya. Dari saya nyatain cinta, nembak gitu ya. Saya masih ingat waktu itu saya ketemu mentor saya, salah satu ibu gitu ya. Saya udah 9 tahun, jadi saya pernah pacaran sekali Bu. Nah, saya 9 tahun nggak pacaran sebelum ketemu istri saya. Dan saya udah bingung yang namanya nyatain cinta gitu ya. Terus saya tanya, waktu itu saya tanya gimana cara, ya udah kamu beraniin diri datang ke rumahnya, ngomong sama orang tuanya, izin ajak jalan, udah. Saya beraniin diri dan dari sejak saya nyatain cinta sampai saya nikah, itu amazed Bu, cuma 6 bulan. Sementara yang lain itu Wah, butuh tahunan loh. Belum lagi ditolaknya. Dan waktu itu saya juga gini, saya ditanya waktu itu, saya ingat saya kan kita nikah bulan Mei. Bulan Januari itu, jadi ceritanya papa saya waktu itu udah sakit-sakitan. Terus ada teman saya nanya gitu, lu nikah kapan? Saya berani diri aja bilang bulan Mei tahun itu. Bukan karena maybe yes, Iya. bukan. Gitu. Saya udah tahu sih bakal, saya Mei aja lah udah. Saya sepakat sama istri saya waktu itu, memang kita pacaran tuh lebih banyak gini sih. Ya udah kita sepakat aja ya, kita doa, kita berharap sama Tuhan, kita sepakat, oke Mei. Dan teman saya bilang, lu punya modal apa gitu. Saya nggak tahu sih punya modal apa, tapi saya bilang waktu itu saya sama calon istri saya bilang gitu, ya udah kita sepakat ya Mei gitu. Entah kenapa Tuhan bukain jalan, dan padahal yang lebih serem lagi ya, lebih ini lagi kan, 2 bulan sebelum kita nikah papa saya meninggal. Dan sempat kami tuh goyang sih, ini mau lanjut nikah atau enggak gitu ya. Tapi ajaib banget, Tuhan tolong dan semua keluarga dukung dan kita bisa lewatin gitu. Dan apa yang saya takutkan gitu ya, nggak terbukti waktu saya berani melangkah gitu ya. Nah itu efeknya di pernikahan. Di waktu mulai menikah ya. Nah kalau dalam pernikahannya, perjalanannya sejujurnya gini, mungkin bentuk mindernya ada beda kali ya Bu ya. Mindernya saya ke istri saya tuh gini, karena saya kan biasa dibanding-bandingkan, nggak pernah cukup bener gitu ya, sehingga saya tuh nggak pengen kalah sih sebenarnya. Wah. Pengennya nomor 1. Nah FYI gitu ya, for your info gitu, dari SD sampai saya SMP saya tuh hampir selalu ranking 1. Wah. Saya masuk SMA. Jadi walaupun minder tapi hebat ya ini ya, ajaib nih. Nah itu mungkin bentuk saya nutupin minder ya Bu ya, kali-kali ya gitu ya. Dan saya Positif nih, yang ini efeknya positif. sehingga Efeknya saya positif. berusaha nutupin Dengan kekurangan saya dengan saya prestasi. Tapi ternyata waktu saya ketemu istri saya itu kebawa-bawa, sehingga gini, setiap kali saya ngerasa istri saya misalnya lakukan sesuatu yang menurut saya lebih berprestasi, itu goyang nih di hati gitu ya. Nah, sehingga timbulnya jadi iri kali ya, bentuk lainnya jadi iri. Padahal di hati istri saya nggak ada sama sekali dia sama saya itu ingin merasa bersaing gitu ya. kompetitor gitu, kompetisi. Di sayanya aja sih gitu. Nah, ternyata itu masih ke bawah sih ya, dan itu seringkali memang bikin saya nih, dia sih nggak tahu gitu, tapi di sayanya bermasalah. Nah, mau nggak mau ya saya harus jujur nih sama dia, kok saya
ngerasa saingan nih sama kamu gitu ya. Kok saya nggak suka ya lihat kamu jadi kelihatan lebih hebat dari saya gitu. Dan waktu saya mulai ngomong sih gitu ya, untungnya sih Bu, untungnya saya dengan model melankolis gini minimal saya ngomong sih sama istri gitu. Luar biasa. Untungnya saya masih Iya. ngomong gitu ya. Dan itu gitu. keterbukaan tadi ya, Iya, sekali gitu. lagi ya. Dan membuat bisa ada sebuah pemulihan, ada solusi. Dan lagi yang luar biasa juga adalah jujur. Jujur Sejujurnya banget nggak ini. banyak Iya, ya iya, orang iya. yang bisa jujur berkata, saya iri loh. Sama istri. Ya, sama istri. Atau apalagi berani mengakui berkata, saya ini minder. Karena saya minder, jadi akhirnya saya nggak mau kalah. Aduh, pengertian itu sangat luar biasa. Mungkin kalau banyak orang bisa makin menyadari kondisinya dan bisa jujur dengan apa adanya, ini akan menyelesaikan banyak pertempuran, Betul. banyak istilahnya juga kegagalan, banyak luka. Tetapi sangat sedikit orang yang mau jujur. Betul. Dan kita belajar nih hari ini, kejujuran itu menolong sekali. Terus solusinya gimana setelah akhirnya tahu terbuka itu, menangnya gimana? Karena kan biasanya kalau sama istri kan selalu nih, setiap hari kan ketemu nih, kan belum tentu prestasi 1, prestasi 2 kan belum tentu Iya, selalu kalah terus kan gitu. Ya, memang sih itu nggak yang berhenti, nggak muncul lagi irinya ya gitu ya. Oke. Tapi waktu saya baunya mulai kerasa lagi gitu ya, istri saya juga tahu dan saya juga nyadar nih. waduh, Kayak kok gimana? Maksudnya mungkin misalnya baunya gini, baunya kayak nggak senang aja kalau ngelihat Dia lebih maju. maju, Oke. terus tiba-tiba dapat duit. Banyak loh suami yang marah hanya gara-gara istrinya lebih kaya ya, gitu. lebih sukses. Banyak sekali. Misalnya Dan gini, dia dapat duit nih misalnya Bu, kok kenapa harus lihat dia ya gitu, kenapa nggak lihat saya, kan saya suaminya gitu. Nah waktu saya, biasanya saya ambil waktu sih ngerenung sih, biasanya saya ambil waktu dan akhirnya di tengah perenungan saya itu, saya mulai kayak gini, apa ruginya sih kalau istri saya bisa bantu gitu ya, dan saya kan nggak perlu capek gitu ya. Dan deal-deal yang kayak gitu tuh lumayan nolong sih Bu. Dan memang nggak cukup sekali 2 kali ya. Benar. Itu kan, karena akar mindernya saya kan lumayan ini ya Bu ya. Tapi dengan cara itulah saya bisa lewatin gitu ya. Kayak misalnya sebelum hari ini pun kita sempat diem-dieman gara-gara ya beda pendapat dan sebagainya. Tapi saya ngomong gitu, kok hatiku nggak enak ya gitu. Kamu apa marah ya sama aku gitu? Atau apa gitu ya? Yang membuat kita nih kayak, karena saya nggak tahan diem-dieman, nggak tahan. Sebenarnya saya nggak tahan. Sehingga itu yang membuat kita ya paling lama berapa hari sih, sehari 2 hari lah, habis itu ngobrol lagi lah gitu. wah luar biasa, luar biasa. Ini kunci Paling lama ya. buat keluarga tetap utuh, kejujuran. Dan bagaimana merefleksikan kepada diri sendiri ya, supaya makin hari kita berubah makin baik. betul. Sekali lagi, sekarang dari pihak istri, ya bagaimana efek keminderan ini di dalam keluarga. Waktu tahu pasti kan tahu kan, Iya, iya. suaminya iri gitu, pasti kan ngerti ini gimana nih nyikapinnya. Justru saya senang sih karena beliau terbuka gitu. Jadi kalau lagi, jelas. iya kok udah mulai rasa-rasa iri atau apa gitu. Itu saya senang. Jadi saya kalau saya mensiasatinya biasanya gini, saya akan terus belajar menghormati. Jadi pokoknya menempatkan dia tuh, ya dia suami, dia kepala buat saya gitu. Jadi saya berusaha untuk tidak pernah terlihat di atas ya gitu kalau di rumah terutama. Terus saya sering minta bantuan gitu. Misalnya kayak mau acara ini saya gini, yang tolong dong ini nanti kalau pertanyaan ini kita gimana ya gitu. Jadi beliau juga akan merasa oh ya saya ini dibutuhkan gitu, saya ini diperlukan gitu. Atau misalnya saya dapat berkat yang mungkin lebih banyak, saya akan gini, yang ini kan kita buat sama-sama, ayo kita mau bikin apa nih, mungkin kita ke depan mau bikin usaha apa. Jadi saya berusaha untuk melibatkan suami saya, jadi supaya dia juga tahu oh bahwa dia ini sangat dibutuhkan sama saya dan saya butuh. Tapi dari pihak Bu Tri sendiri, keminderan Bu Tri sendiri mengganggu nggak dalam hubungan keluarga? Awalnya iya, ya karena gini, kalau kami kan kebetulan bekerja di satu perusahaan yang sama dan beliau ini kan leader gitu kan, saya ini kan istilahnya guru gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya beliau nih ngajak, ayo kita mau ketemu nih sama Siapa tamu gitu ya. gitu kan, tamunya beliau, saya akan gini,
saya kan nanya-nanya dulu, tamunya gimana? Nanti saya harus ngomong apa gitu. Itu masih seperti itu gitu, awal-awal gitu di awal. Iya. Tapi semakin lama semakin kesini, ketika saya mulai tahu dan saya buat deal dengan diri saya mulai bisa berani dan keluar dari situ sih, Bu. Akhirnya di penutup daripada acara yang luar biasa ini, Minder, kita mau dengar pesan Pesan untuk dari semua pendengar. buat pendengar semuanya, buat kita, terutama buat yang miskin, ya, terus kemudian jelek, bodoh, terus ini lumayan tadi ya, pintar ya. Ini kalau yang udah miskin, jelek, bodoh, terus kemudian mungkin kurang ajar dan dia juga nggak bisa buat berubah. Nah, apa nih sarannya? Ya, kalau saya sih gini, buat kalian yang minder gitu ya, percayalah di dalam hidupmu tuh pasti ada minimal satu yang Tuhan taruh di hidup kalian yang membuat kalian tuh bisa bouncing up ya, bisa lompat lebih tinggi gitu. Kalau di saya memang saya punya kepandaian di akademis gitu ya, sehingga itu yang menurut saya Tuhan tuh adil lah, nggak mungkin kita tuh benar-benar dibiarkan terpuruk gitu, nggak mungkin menurut saya. Sehingga saya lihat gini, buat anak-anak yang minder, malah menurut statistik ya, 70% orang berhasil itu lahir dari orang yang miskin. Dan itu membuat pengharapan di kita nih. Kalau lo miskin gitu, kalau kamu jelek, berarti potensimu jadi orang berhasil lebih besar daripada orang yang kaya gitu. Buktinya tukul aja ya. Jadi Luar jangan biasa, takut, iya. engkau punya potensi lebih besar untuk berhasil daripada orang-orang yang mungkin baik-baik aja gitu. Jadi Ibu Tri? Kalau saya, Tuhan itu menciptakan masing-masing kita unik. Kita ini spesial. Jadi jangan pernah minder, pakai sesuatu kelebihan yang ada di diri kita dan itu kembangkan. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu minder, jadilah diri sendiri. Saya, you are precious, dan setiap kita sangat berharga. Minder jangan dibiarkan, tetapi kita harus hadapi dan lawan semuanya. Sekali lagi, jangan lupa di next episode kita akan terus bersama, stay tune dengan saya, Kesha Fernanda dan Bu Iin. Sekali lagi di MMA, Mertua Menantu, Akur dong. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak pernah putus asa. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan
hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan